Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, ketemu lagi bareng Gilang Hafizi hari ini di podcast TVRI Jawa Barat. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen channel YouTube TVRI Jawa Barat. Dan pastinya juga podcast TVRI Jawa Barat hadir secara terestrial di TVRI Jawa Barat Digital tentunya. Nah, di podcast kali ini Gilang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok inspiratif ini dari Cimahi, Jawa Barat. Nah, beliau adalah Ibu Yuni Fianingsih selaku tenaga kesehatan inspiratif. Wah, luar biasa. Beliau juga adalah seorang nutrisionis juga ya Bu ya, ahli gizi baik. Sekarang ini adalah kesempatan yang luar biasa. Mungkin selain mau cari tahu nih bagaimana kiprahnya, saya juga mau sekalian tanya-tanya juga nih tentang gizi nih Bu ya. Sampurasun Ibu, sehat? Sampurasun, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu dinas di mana Bu kalau di Cimahi itu? Untuk saat ini di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Oh iya. Sebelumnya 14 tahun di Puskesmas. Ya, dan pernah di rumah sakit 6 tahun setengah. Berarti total berapa tahun ya Bu sudah menjadi nakes nih? Nakes itu 22. Wow, 22 tahun ya, luar biasa. Apa yang bikin Ibu betah di nakes Bu? Alhamdulillah ya, pertama dulu ketika habis SMA memang pengen kuliah itu bidang kesehatan. Iya. Pokoknya kesehatan aja. Itu jalannya memang harus ke gizi. Iya. Alhamdulillah, karena menurut saya kesehatan itu manfaatnya banyak gitu. Buat diri sendiri, masyarakat dan lainnya. Jadi pertama buat mempraktekkan diri sendiri. Ya awalnya pokoknya kalau kuliah pengen kesehatan gitu. Nah itu sih yang membuat saya tertarik mengambil profesi kesehatan. Alhamdulillah juga waktu itu ngambil D3, D3 Politeknik Kesehatan Bandung, jurusan gizi, itu 3 tahun. Alhamdulillah dilanjut lagi S1-nya di Fitkes Unjani. Ya, alhamdulillah waktu itu ngambil kuliah karyawan. Dan alhamdulillah kemarin 2002 baru menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat di UNER. Alhamdulillah. Saya lihat ini Ibu sangat passionate sekali, sangat menjiwai sekali dengan apa yang sekarang dijalankan ya Bu ya. Makanya kenapa jadi Ibu juga mengikuti satu program pemilihan untuk nakes apa ya Bu ya? Teladan. Iya. Dan Ibu mendapatkan juara 1 nih tingkat nasional, luar biasa. Ini yang menyelenggarakannya dari mana Bu? Kemenkes RI ya. Luar biasa loh Bu. Nah kemarin itu persiapan Ibu seperti apa nih? Apakah ada beberapa program yang juga harus digagas dan dijalankan atau gimana Bu? Ya, baik. Pertama ini dimulai dari tingkat kota dulu. Iya. Awalnya tingkat kota seleksi evaluasi tenaga kesehatan teladan. Itu 13 puskesmas di Cimahi mengirimkan para nutrisionisnya. Dari makalah waktu itu, terus juga wawancara, presentasi, dan inovasi. Inovasinya harus sudah berjalan minimal 2 tahun Kang. Nah, alhamdulillah dapat juara 1 dengan SK Wali Kota, diajukan ke tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah di tingkat provinsi bertemu 27 kabupaten kota. Nutrisionis di tingkat kotanya juara 1. Nah, itu juga diseleksi lagi. Diseleksi lagi di provinsi dari wawancara, makalah, presentasi. Nah, alhamdulillah waktu itu diumumkan 5 besar untuk diseleksi tahap lanjut. Alhamdulillah dapat juara 1 lagi ya, satu lagi. Juara 1 provinsi diajukan kepada nasional. Waktu itu yang diseleksinya ada 36 provinsi. Alhamdulillah dari seleksi pemberkasan dulu, terus makalah, inovasi kita, terus diambil 10 besar. 10 besar itu kita diseleksi lagi, diwawancara oleh Kemenkes langsung. Terus juga presentasi kita, manfaatnya dan lain-lain lah, kita diupas banget gitu ya. Terus alhamdulillah dapat 6 besar. Nah dari yang 6 besar itu diundang ke Jakarta penghargaannya, dan alhamdulillah di ranking dapat juara 10. Alhamdulillah. Merinding ini saya ya, luar biasa Ibu, perjalanannya panjang dari mulai tingkat Kota Madia kemudian juga provinsi sampai nasional. Dan itu pasti ada kesulitan dan kendala-kendala tertentu ya Bu ya. Sampai akhirnya bisa diapresiasi oleh Presiden langsung. Bu, program yang dibawa waktu pada saat kemarin yang akan menjadi syarat ataupun juga diajukan, itu apa sih Bu kalau yang Ibu gagas tuh Bu? Iya, ada 2 inovasi. Apa tuh? Waktu itu saya bawa namanya pertama Centing Bumilan. Apa Centing tuh? Bumilan itu
cegah stunting pada ibu hamil anemia. Oke. Satu lagi makalor, makanan olahan daun kelor yang dikemas melalui PMT di posyandu. Iya, iya. Meningkatkan berat badan. Jadi kemarin yang 2 inovasi itu yang mau bawa. Dan daun kelor itu pertama untuk ibu hamil dibuat berupa kapsul, Kak. Oke. Ibu hamil anemia diberikan intervensi kapsul kelor karena sebetulnya ibu hamil anemia itu sudah mendapat tablet tambah darah. Di puskesmas itu sudah ada programnya, hanya peningkatan HB-nya itu relatif lama gitu. Hanya saya tambahkan kapsul kelor. Iya. Alhamdulillah ternyata 1 bulan saya berikan intervensi kepada ibu hamil yang itu 90% naik. Oke. Masya Allah gitu ya. Jadi ini memang manfaatnya luar biasa. Nah setelah berhasil ke ibu hamil anemia, saya coba kembangkan ke balita. Nah, karena kelor itu, daun kelor itu ternyata manfaatnya tidak hanya zat besi, dia mengandung zat gizi lainnya. Wah. Jadi ternyata bisa herbal juga ini ya untuk pencegahan stunting itu ya, Bu? Sebagai ini ya nutrisi tambahan. Gitu. Tetap untuk ininya kita protein hewani, namun daun kelor ini sebagai penambah. Nah Bu, berarti pada saat persiapan ini Ibu berarti sudah menggagas campaign inovasinya ini dari kapan, Bu? Berarti emang dari 2 tahun sebelumnya atau sebelumnya juga udah kepikiran ide dulu baru pelaksanaannya nih, realisasinya? Ya. Waktu itu kan seleksinya di tahun 2023 ya. Nah, alhamdulillah saya itu sebetulnya dari 2021. 2021 sudah karena melihat nih trennya masalah anemia pada ibu hamil tuh kok naik gitu. Gitu. Apa ya gitu, padahal sudah dikasih tablet tambah darah. Di situ baca jurnal-jurnal, baca evidence base, baca penelitian-penelitian, dan saya mencoba menguji daun kelor itu waktu itu ke laboratorium Saraswati Bogor. Oke. Alhamdulillah nih bisa kayaknya untuk dijadikan apa sih alternatif ya, bahan untuk meningkatkan HB. Situ awalnya sebetulnya 2021. Nah, melihat keberhasilannya di tahun 2022 saya berikan intervensi itu, saya coba kembangkan lagi ke golongan umur, ke golongan golongan usia lainnya ke balita. Nah, balita kan kalau di posyandu dapat PMT yang rutin gitu. Nah, gimana nih caranya biar PMT-nya lebih variatif? Jadi menggunakan pangan lokal, makanan kudapan, ditambahkan daun. Jadi dua inovasi. Iya. Nah Bu, selain inovasi-inovasi tersebut, perjalanan Ibu mempersiapkan, terus juga kemudian dari awal Ibu ada sebagai nakes gitu ya, apalagi garapan-garapan lainnya atau program-program yang berkenaan dengan gizi ini Bu, yang mungkin juga inilah satu hal yang penting diketahui oleh masyarakat luas, Bu? Ya, untuk sebetulnya kita dalam saat ini lagi penanggulangan ya pencegahan stunting. Itu ada 2, ada upaya spesifik dan ada upaya sensitif. Spesifik itu lebih ke kesehatan. Di awal kita dari ibu hamil harus jaga. Hamilnya harus betul-betul sudah periksa ke puskesmas. Tempat kesehatan lainnya minimal 6 kali. Dari situ kita jaga, berikan tablet tambah darah, makannya harus bagus sampai ibu nanti melahirkan. Nanti ibu melahirkan juga harus kita jaga, nanti proses menyusuinya berhasil. Sampai nanti 6 bulan diberikan mulai makan sampai anak usia 2 tahun. Nah, itu yang disebut masa emas itu dan age period. Nah, itu sebetulnya program-program di situ banyak. Dari ibu hamil, dari ibu menyusuinya, dan mulai memberikan makan kepada balita. Nah, itu kita turun di situ. Nah, inovasi yang lain juga ada. Kami itu kemarin punya Kopdung ASI. Kopdung ASI itu adalah kelompok pendukung ASI. Jadi ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu hamil yang calon nanti menyusui kita kumpulkan kan seminggu 1 kali. Nah, gitu. Terkumpul, nah itu sharing dan memberi inovasi, memberi motivasi. Motivatornya ini tuh adalah bagian dari peserta. Ada ibu hamil, ada kader yang mereka mensupport untuk ibu-ibu di mensukseskan memberikan ASI eksklusif. Nah, itu juga inovasi kami lanjutan. Terus juga kita punya inovasi lainnya juga di remaja. Di remaja itu ya, remaja putri itu kan juga sekarang itu menjadi titik rawan ya yang harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau remaja putrinya sehat, insya Allah nanti ketika menjadi seorang ibu juga sehat. Nah, ini juga ada program pemberian tablet tambah darah 1 minggu sekali. Lewat aksi bergizi kan. Nah, ini alhamdulillah juga galakan di remaja putri. Jadi
Alhamdulillah sih kalau untuk program gizi itu semua siklus kehidupan ada kan. Ada ya. Baik dari remajanya, dari ibunya, dari nanti ibu hamil, menyusui, balita, remaja lagi, sampai lansia. Luar biasa. Tapi setelah beberapa pengalaman itu Ibu galakan atau misalkan lakukan bersama dengan beberapa pihak gitu ya Bu ya, masih ada nggak sih Bu gemesnya Ibu untuk menggarap sesuatu gitu Bu, untuk berinovasi? Masih kayaknya nih ya, apalagi kalau udah dapat juara 1 bukan puas di situ ya Bu ya. Apa kira-kira Bu? Ya alhamdulillah inovasi ini kita tidak boleh berhenti ya. Kita harus tetap lanjut, artinya berkelanjutan. Nggak bisa isanya udah juara gitu udah. Enggak, Kang, alhamdulillah karena berhasil di suatu daerah, kita upayakan dicoba di daerah lain. Nah, alhamdulillah kemarin itu lagi mencoba lagi di tahun 2024 untuk pasien prolanis. Ya, pasien prolanis itu ada pasien dengan diabetes dan hipertensi. Ini lagi membuat teh dari daun kelor. Beberapa riset mengatakan bahwa di daun kelor ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Oke. Kan gula darah. Nah, ini dicoba. Nah, namun kita angkanya belum dapat ya karena memang baru intervensinya akan dilakukan 1 bulan minum teh kelor dengan tetap minum obat hipertensi. Ini bagaimana nanti reaksinya? Nah, ini juga lagi kita garap minuman kemon, kelor dan lemon. Wah. Ini lagi progres di tahun 2024. Oke, mudah-mudahan setiap idenya ini bisa selaras ya dengan persiapan yang juga banyak didukung ya Bu ya. Nah, tadi kan udah dapat nih apresiasi nasional gitu ya. Tapi kalau misalkan di Dinas Kesehatan Kota Cimahinya sendiri seperti apa nih bentuk dukungannya terhadap Ibu nih Bu? Alhamdulillah berawal dari awalnya saya di Puskesmas kan. Oke. Ya 7 tahun di Puskesmas Lui Gajah. Waktu itu di tahun 2014 alhamdulillah juga mendapatkan nakes teladan tingkat nasional itu sama Bapak Presiden Pak SBY. Lalu saya dipindah ke Puskesmas Cibereu. Di sana juga dapat 7 tahun. Nah, yang sekarang kemarin 2023 menjadi nakes teladan tingkat nasional juara 1 sama Pak Jokowi. Nah, alhamdulillah kemarin Februari saya pindah ke Dinas Kesehatan. Nah, jadi alhamdulillah sih untuk apresiasi banyak sekali dari Kota Cimahi gitu menjadi beberapa mengisi kegiatan-kegiatan narasumber. Alhamdulillah terus waktu 2024 juga alhamdulillah naik golongannya lebih cepat kan. Oh iya. Betul. Jadi Masya Allah dari Cimahi support banget. Iya. Ini juga kompetensinya ditingkatkan menjadi narasumber di talkshow, seminar, terus juga untuk beberapa kota. Nah, alhamdulillah disupport. Iya, selain dari program-program atau inovasi-inovasi yang keren-keren ya, sebetulnya Bu Yuni juga punya visi misi untuk juga menyebarluaskan supaya kebermanfaatnya lebih luas ya Bu ya. Salah satunya dengan talkshow tersebut, seminar, bahkan podcast kita kali ini tentunya nih. Nah kalau ngomongin gizi pasti mungkin masyarakat luas banyak yang pengen juga nih tahu gitu tentang gizi yang baik dalam konsumsi sehari-hari mungkin Bu. Terus juga untuk menjaga kesehatan yang proporsional dan seperti apa nih Bu kalau misalkan terkait dengan makanan. Sekarang kan banyak sekali nih ya Bu ya makanan-makanan yang sangat inovatif gitu Bu, baik yang mungkin dibuat dari ide kreatif yang orang-orang kita di Indonesia ataupun juga serapan dari inspirasi makanan luar. Nah, untuk bisa tetap masuk ke dalam gizi yang memang konteksnya baik gitu tuh seperti apa Bu? Tanpa juga kita menutup mata dengan berbagai menu olahan atau menu-menu lainnya di Indonesia ini Bu. Jadi memang gizi ini kalau lihat dari definisinya adalah makanan. Pasti yang namanya makanan itu bervariasi lagi. Iya. Ragam. Kalau dulu tuh kita pernah dengar 4 sehat 5 sempurna. Iya. Ya, nah 4 sehat 5 sempurnanya itu ditambah susu. Nah, sekarang itu kita semboyannya adalah isi piringku. Oh gitu. Tetap sebetulnya makanan apapun kita harus konsepnya gizi seimbang. Gizi seimbang itu ada apa? Pertama, jenisnya harus ada karbohidrat. Iya. Karena karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi tenaga. Kalau kita nggak ada karbohidrat, nggak ada tenaga. Betul, oke. Yang kedua kita ada sumber protein. Nah, sumber protein ini adalah sebagai zat pembangun. Nah, ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, inilah yang lagi sekarang difokuskan untuk cegah stunting dengan protein hewani.
Di protein ini adalah sebagai lauk pauk, ya sebagai memang untuk pembangun, menambah gitu ya jaringan-jaringan kita. Yang ketiga ada sumber lemak. Nah, sumber lemak ini juga zat gizi penting yang harus ada dalam makanan. Ini juga banyak pada sumber lauk, juga pada minyak. Nah, yang keempat ada vitamin dan mineral. Nah, vitamin mineral ini kita lebih banyak di sayur dan buah. Sebetulnya apapun makanan kita, prinsipnya harus ada itu. Nah, kalau sekarang isi piringku itu teh, jadi kalau dalam satu piring, setengahnya itu 2/3-nya adalah sayur. 1/3-nya baru buah. Nah, setengah piringnya lagi 2/3 nasi, 2/3-nya nasi, 1/3-nya adalah lauk. Kadang kita tuh kalau makan kita ambil piring, nasinya banyak gitu, sayurnya nggak ada. Nah, itulah yang belum seimbangnya. Jadi sebetulnya sekarang mau makannya Indonesia, Oriental, yang penting prinsipnya adalah gizi seimbang. Kalau mungkin saya juga boleh kepo Bu, jenis-jenis karbohidrat nih ya Bu ya, untuk masyarakat juga. Ada yang menyebut karbohidrat ganti nih, misalkan jangan dengan nasi, dengan karbohidrat kompleks gitu, gandum, terus atau misalkan jagung, ubi. Nah, itu emang ada perbedaan tersendiri Bu untuk kecukupannya? Apakah lebih baik dari segi apanya gitu Bu? Atau sama aja sebetulnya? Ya, sebetulnya kan golongan karbohidrat itu nasi, terus juga jagung, ya. Terus juga ada singkong, roti, ada biskuit, itu tuh satu keluarga. Satu keluarga. Kadang kita masyarakat Indonesia kalau belum makan nasi, dia belum makan. Nasi temennya maaf mie. Nasi misalnya tambahnya jagung, itu kayak karena itu double karbohidrat. Jadi sebetulnya salah satu itu yang kita konsumsi. Misalnya kita nggak mau makan paginya, mau nasi, kentang aja, sebetulnya sama. Nah, kalau yang disebut karbohidrat kompleks itu memang lebih banyak di nasi, yang memang diolah gitu. Kalau misalkan cara pengolahan nih, seberapa berpengaruh nih ke nutrisi yang ada di dalam olahan atau makanan tersebut Bu? Misalkan yang ini direbus, yang ini digoreng gitu, kentang lah gitu. Itu gimana Bu? Ya. Kan kalau misalnya dalam satu penukar nih, satu penukar itu misalnya 100 gram. 100 gram nasi itu akan menghasilkan 175 kalori, proteinnya adalah 4 gram dan 10 gram karbohidrat. Kalau kita makan nasi utuh kan seperti itu. Sekarang nasinya mau digoreng misalnya. Jadi gimana nih? Pasti ada penambahan kalori. Nasinya ada ditambah minyak. Yang itu 1 sendok teh kalorinya adalah 50. Nah, berarti kan ditambahkan. Sama halnya juga kalau kentang rebus dengan kentang goreng pasti nanti ada beda di kalorinya. Kalau yang direbus pasti kalorinya hanya berupa dari kentangnya saja bahannya, tapi kalau digoreng berarti ada tambahan dari. Jadi ke kalori ya ngaruhnya nih ya kalau misalkan itu. Bisa juga ke lemak karena lemaknya juga bertambah. Masih tetap sama ya. Jadi tapi kalau kecukupan dari misalkan karbohidratnya sendiri mah itu masih tetap sama ya. Jadi pintar-pintar aja nih sobat podcast kalau misalkan mau makan, jajan gitu ya, mau dimanapun, makanan apapun ya Bu ya. Nah Bu, kalau misalkan Ibu sendiri nih dengan beberapa inovasi yang tadi ada gitu ya, kedepannya ada nggak sih Bu rancangan inovasi yang mungkin ingin dikolaborasikan juga dengan pihak lainnya? Karena kan kalau sekarang saya lihatnya Ibu nih nggak one man show, tapi mungkin juga didukung oleh atapnya nih, misalkan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Tapi ada kolaborasi antar individu yang sama-sama nakes juga nggak Bu? Atau pihak lainnya yang juga sumbangsi masukan gitu ke Ibu gitu soal kesehatan gitu atau khususnya gizi? Nah, kita itu inovasi tidak bisa berdiri sendiri ya, karena memang membutuhkan dukungan lintas program, lintas sektor. Nah, lintas program dengan nakes lainnya. Saya menemukan permasalahan balita berat badan kurang, kurang. Padahal menunya sudah bagus, menunya sudah ngasih makannya bagus, tapi kenapa tidak naik? Nah, ternyata saya membutuhkan ada pemeriksaan lanjutan, melibatkan dokter. Ternyata kita lihat nih takutnya ada masalah pencernaan atau memang ada penyakit infeksi lain. Juga dari situ kita selain membutuhkan kerjasama lintas program, sektor juga berkaitan Kak. Ternyata masalah-masalah gizi misalnya ternyata bukan hanya ekonomi, ternyata lingkungannya. Nah, otomatis kita harus bekerja sama nih dengan dinas
lainnya, terus juga ini ternyata memang akses air untuk minumnya aja kurang bagus. Nah itu bisa jadi penyebabnya. Makanannya sudah bagus, sumber airnya. Jadi memang kita berkolaborasi terus Kang. Alhamdulillah kita juga kalau ada pertemuan itu di wilayah selalu melibatkan lintas sektor. Kita undang dari Pak Camat, terus dinas-dinas lainnya. Alhamdulillah ini memang support banget untuk semua permasalahan yang ada. Iya, jadi banyak masukan juga ya Bu ya dalam proses-proses diskusi, forum-forum tertentu gitu kan. Jadi memang walaupun misalnya inovasi kita baik, tapi tetap Ibu juga terbuka ya Bu ya, secara inklusif bisa menerima masukan dari berbagai pihak dan itu bisa menjadi salah satu insight juga untuk pengembangan inovasi Ibu gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan tadi kita soal karbohidrat nih Bu ya, karbohidrat yang mungkin juga ada cara milihnya yang baik atau yang enggak. Nah, sekarang saya mau tanya juga nih Bu, adanya suplemen penambah selain dari makanan real food ya. Nah, itu gimana Bu? Apakah memang berpengaruh? Apakah seperlu itu kita sebagai manusia yang mungkin juga sehari-hari membutuhkan makanan gitu Bu? Ya, baik. Kaitannya Suplemen dan vitamin misalnya. Baik. Nah, ketika kondisi kita bagus, ya makan kita terpenuhi, kita seimbang sehari makannya 3 kali, sesuai takaran. Ada kudapan cemilannya 2 kali. Nah itu sebetulnya tidak memerlukan suplemen atau lainnya. Namun suplemen itu diperlukan ketika kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika habis sakit, terus dirawat, atau memang kondisi anak yang maaf nih ada kekurangan gizi, kekurangan vitamin atau apa gitu ya. Nah itu baru ditambahkan. Tapi kalau kita sehat, kayak kita nih nggak ada masalah, ya cukup dari makanan itu. Penuhi karena yang tadi ya konsep isi piringku sama ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Oke, jadi kalau misalkan dikonsumsi setiap hari selain daripada makanan asli atau real food itu gimana Bu? Ya sebetulnya itu kembali lagi ya ke diri kita. Sebenarnya kalau yang tahu kita tuh, aduh saya tadi pagi makan saya ada sayur, ada buah gitu ya. Siang juga udah nggak pernah makan sayur buah lagi. Jadi kita kan ya tahu ya kita membutuhkan istilahnya tambahan gitu, tambahan vitamin atau apa. Namun sebetulnya kita penuhi dulu di makanan. Memang ternyata kita memang sudah merasa, aduh saya memang kurang banget nih gitu ya dari suplemen artinya dari kebutuhan vitamin saya kurang. Sampai saya udah nggak pernah makan gitu. Ya emang enggak, tapi itu juga harus dikonsulkan. Karena memang lebih baik kalau kita memang di makanannya biasakan dulu gizi seimbang. Namun kalau memang ada kondisi tertentu badan kita memang kurang fit, lagi sakit, butuh pemulihan, nah itu baru. Jadi paham nih kita nih ya. Semoga nanti lebih cermat lagi memilih makanan dan juga suplemen tambahan selain makanan itu sendiri. Bu, terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depan seperti apa? Dengan sekarang sudah meraih sebagai nakes teladan, terus kemudian juga banyak pihak yang juga mendorong Ibu, nah dan juga rasa penasaran Ibu untuk membangun inovasi-inovasi terbarukan lainnya. Nah, terus kemudian juga apa yang mau disampaikan nih untuk pihak-pihak yang selama ini mendukung Ibu ataupun juga masyarakat luas khususnya dalam soal gizi? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih untuk support dan dukungan selalu, pertama juga dari keluarga. Yang kedua dari profesi, ada dari Persagi, dari ASNI, dari ASDI, terus juga dari alma mater saya dulu juga selalu support, terus juga dari masyarakat, Ibu Kader, aparat lintas sektor mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya gitu ya, karena tanpa mereka semua saya juga tidak ada artinya ya. Nah yang kedua harapannya bahwa inovasi yang sudah dikembangkan ini tidak berhentikan. Akhirnya ini terus berlanjut, kita evaluasi, monitoring, perlu penambahan apa. Nah, jadi prinsipnya terus berinovasi, berkarya, dan menjadi teladan buat semua. Amin, luar biasa sekali, sangat bisa memberikan inspirasi dan juga tadi sekalian saya konsultasi Bu. Terima kasih Bu Yuni sudah meluangkan waktu, semoga terus menginspirasi dan sampai jumpa di forum lainnya ya Bu ya. Dan Sobat Podcast, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen akun YouTube TVRI Jawa Barat dan selalu menyaksikan podcast. Sampai jumpa.